Perkenalkan, nama saya Chelsea Windy Aremanita Hermat. Saya dari kelas 12B SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah pengerjaan dari beberapa bagian dari akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan langkah pengerjaan dari persamaan akuntansi. Setelah itu ada jurnal umum, dan yang terakhir adalah buku besar. Mari simak video berikut. Jadi terdapat 10 transaksi yang telah saya buat pada soal yang telah saya tandakan tadi. Nah, sekarang saya akan membuat kalimat-kalimat transaksi tersebut masuk ke dalam persamaan akuntansi. Baik, yang pertama, pada tanggal 1 Desember diterima penyetoran modal dari Tuan Sisko berupa uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Jadi, pada tanggal 1 Desember, Tuan Sisko ini dia melakukan penyetoran modal sebesar 25 juta. Jadi, transaksi tersebut mengakibatkan kasnya itu bertambah 25 juta dan modalnya itu bertambah 25 juta rupiah. Keterangannya yaitu penyetoran modal. Lalu, pada tanggal 2 Desember, dibeli peralatan seharga 5 juta secara tunai. Pada tanggal 2 Desember, dilakukan pembelian peralatan seharga 5 juta. Transaksi tersebut itu mengakibatkan kan dibeli secara tunai, maka uangnya berkurang sebesar 5 juta. Dan pada peralatan bertambah sebesar 5 juta. Maka di keterangannya itu pembelian peralatan. Lalu pada tanggal 5 Desember dibeli perlengkapan seharga 2.500.000 secara kredit. Maka transaksi tersebut mengakibatkan perlengkapan itu bertambah sebesar 2.500.000. Karena dibeli secara kredit, maka itu tergolong ke dalam utang. Lalu, pada transaksi tanggal 8 Desember, diterima pendapatan jasa atas jasa las sebesar 2 juta. Pada tanggal 8 Desember, diterima pendapatan jasa atas jasa las sebesar 2 juta. Maka, transaksi tersebut mengakibatkan bertambahnya kas sebesar 2 juta dan modal bertambah 2 juta. Dengan keterangan pendapatan jasa. Lalu, pada tanggal 17 Desember, diselesaikan jasa las pintu mobil seharga 3 juta, yang baru dibayar sebesar 1 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, jasa ini diselesaikan pada tanggal 17 Desember. Lalu, yang baru dibayar itu sebesar 1 juta, maka yang masuk dalam kas itu hanya sebesar 1 juta. Dan piutang itu sebesar 2 juta, karena seharusnya yang dibayar itu 3 juta. Lalu modalnya itu bertambah 3 juta. Dengan keterangan pendapatan jasa. Lalu pada tanggal 20 Desember dibayar air sebesar 300 dan listrik sebesar 600. Maka 600 ditambah 900, 600 ditambah 300 sama dengan 900. Jadi pada tanggal 20 bulan 12 dikeluarkan uang untuk membayar air dan juga membayar listrik sebesar 900.000. Modalnya juga ikut berkurang sebesar 900.000. Biaya air dan listrik. Pada tanggal 25 Desember, dibayar utang sebesar 1 juta atas pembelian perlengkapan pada tanggal 5 Desember. Nah, jadi pada tanggal 5 Desember tadi, pembelian secara kredit. Utang ini, dia akan dibayar sebesar 1 juta. Maka, kasnya itu berkurang sebesar 1 juta, dan utangnya tadi berkurang sebesar 1 juta. Keterangannya, bayar utang. Lalu, pada tanggal 27 Desember, dibayar gaji karyawan sebesar 800.000. Maka, kas berkurang 800.000. Begitu juga dengan modal, berkurang 800.000. Keterangannya, bayar gaji. Pada tanggal 29 Desember, diterima sisa pembayaran atas jasa yang sudah diberikan pada tanggal 17 Desember sebesar 2 juta. Maka, kasnya bertambah 2 juta, piutangnya berkurang sebesar 2 juta.
Nah, modalnya ini tidak usah ditulis karena sudah ditulis di awal pada tanggal 17 bulan 12 dengan keterangan pendapatan jasa. Yang terakhir pada tanggal 30 bulan 12. Pada tanggal 30 bulan 12, Tuan Sisko mengambil uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Maka kasnya itu berkurang sebesar 500.000 dan modalnya juga berkurang 500.000. Jika mengambil uang untuk keperluan pribadi, itu disebut dengan prive. Maka keterangannya adalah prive. Maka langkah yang terakhir itu kita akan menghitung saldonya. Saldonya itu dari kas, jika kita hitung, saldo akhirnya 21.800.000. Ini habis, peralatan 5 juta, dan perlengkapan 2.500.000. Utangnya 1 juta, tersisa 1.500.000, dan modalnya 27.800.000. Maka, jika dijumlahkan, untuk mengikuti peraturan harta sama dengan kewajiban, maka 21.800.000 ditambah 5 juta ditambah 2.500.000 menghasilkan 29.300.000. Begitu juga dengan kewajiban, di mana 1.500.000 ditambah dengan 27.800.000 menghasilkan 29.300.000. Maka ini balance. Jadi selanjutnya yaitu ada jurnal umum. Jadi untuk menentukan jurnal umum, kita perlu melihat persamaan akuntansi agar kita tahu bahwa akun tersebut akan masuk ke dalam debit atau kredit. Nah, pada tanggal 1, kita lihat kas bertambah sebesar 25 juta. Maka kita akan tulis kas. Jadi, harta itu bertambah, maka dia akan masuk ke dalam debit. Kalau harta berkurang, dia akan masuk ke dalam kredit. Sedangkan kalau kewajiban kalau bertambah, dia masuk ke dalam kredit. Nah, kalau kewajiban berkurang, dia akan masuk ke dalam debit. Jadi kasnya bertambah. Kas kan harta, maka dia akan masuk ke dalam debit sebesar 25 juta. Lalu kita lihat modalnya itu bertambah sebesar 25 juta. Modal kan merupakan kewajiban, maka jika kewajiban bertambah, dia akan masuk ke dalam kredit. Jadi itu pada tanggal 1 bulan 12. Selanjutnya, pada tanggal 2 bulan 12, kita lihat kasnya itu berkurang. Jika harta berkurang, maka dia akan masuk ke dalam kredit. Maka kas, dia akan masuk ke dalam kredit sebesar 5 juta. Setelah itu ada peralatan. Peralatan bertambah, jadi hartanya juga ikut bertambah sehingga dia masuk ke dalam debit. Jadi kita tulis akunnya adalah peralatan, dia masuk ke dalam debit. Setelah itu pada tanggal 5 bulan 12. Pada tanggal 5 bulan 12, perlengkapan bertambah sebesar 2.500.000. Karena perlengkapan merupakan harta, maka bertambah di debit. Perlengkapan. Lalu pada kewajiban, utang itu bertambah sebesar 2.500.000. Karena kewajiban bertambah, maka dia akan masuk ke dalam kredit sebesar 2.500.000. Jadi di sini utang. Lalu pada tanggal 8 bulan 12. Pada tanggal 8 bulan 12, kas bertambah sebesar 2 juta. Maka itu masuk di dalam debit. Lalu modal itu hanya muncul satu kali pada saat dia melakukan penyetoran modal. Selain itu, nama modal atau akun modal diganti sesuai dengan keterangan. Contohnya, seperti pada persamaan akuntansi pada tanggal 8 bulan 12, yaitu keterangannya pendapatan jasa. Sehingga pada akun, kita juga menulis pendapatan jasa. Sebesar 2 juta. Dia masuk di kredit karena kewajiban bertambah. Setelah itu pada tanggal 17 bulan 12. Yaitu pada kasnya bertambah sebesar 1 juta. Sehingga masuk ke dalam debit. Yang kedua ada piutang. Piutangnya merupakan harta bertambah sehingga masuk ke dalam debit sebesar 2 juta. Setelah itu ada modal. Sama seperti yang tadi, nama akun modal itu diganti dengan sesuai dengan keterangannya, yaitu pendapatan jasa. Karena kewajiban bertambah sehingga masuk ke dalam kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 20 bulan 12, kas itu berkurang. Kalau kas berkurang berarti dia masuk ke dalam kredit sebesar 900.000.
karena modal itu bertambah kewajiban, berarti dia masuk ke dalam debit sebesar 900.000. Nah, di sini keterangannya itu bayar air dan listrik, maka kita ganti menjadi biaya air dan listrik. Pada tanggal 25, kas berkurang sebesar 1 juta. Jadi, harta berkurang kita masuk di kredit sebesar 1 juta. Lalu, utangnya berkurang sebesar 1 juta. Maka, kalau kewajiban itu berkurang, dia masuk di dalam debit. Jadi, utang sebesar 1. Pada tanggal 27, kas itu berkurang, maka dia akan masuk ke dalam kredit sebesar 800.000. Lalu pada modal, dia berkurang sebesar 800.000. Karena kewajiban berkurang, dia akan masuk dalam debit. Nah, di sini modalnya itu diganti dengan keterangan bayar gaji, akan diganti dengan kata biaya gaji. Lanjut, pada tanggal 29 bulan 12. Kasnya itu berkurang sebesar, kasnya bertambah sebesar 2 juta rupiah. Jadi, kas bertambah, harta bertambah masuk di dalam debit sebesar 2 juta rupiah. Lalu, piutang berkurang, harta berkurang berarti ya. Piutang berkurang, maka dia akan masuk dalam kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 30 bulan 12. Pada tanggal 30 bulan 12, kas berkurang sebesar 500.000. Maka dia akan masuk ke dalam kredit. Dan pada modal, dia berkurang sebesar 500.000. Kewajiban berkurang, maka dia akan masuk dalam debit 500.000 dan keterangannya adalah prime. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar. Jadi, pertama-tama saya akan membuat buku besar kas. Kita akan melihat pada tanggal berapa saja akun kas muncul di jurnal umum, yaitu pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 8, tanggal 17, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29, tanggal 30. Yang pertama itu pada tanggal 1. Jadi, keterangannya kita bisa lihat dari persamaan akuntansi yang di awal. Jadi, keterangannya yaitu penyetoran modal. Dia sudah masuk di dalam debit. Jadi, kita tulis 25 juta. Maka pada saldo juga, dia masuk dalam debit. Lalu, pada tanggal 2, kasnya itu berada pada kredit dengan keterangan pembelian peralatan. Kita isi besar 5 juta. Jadi, ketika debit ketemu kredit, maka akan dikurangi. Ketika debit dengan debit, maka akan ditambah. Begitu juga dengan kredit ketemu kredit, maka akan ditambah. Jadi, 25 dari debit dikurangi dengan 5 juta dari kredit, sehingga saldonya itu sebesar 20 juta. Nah, karena di sini yang lebih besar debit, maka kita isi di kolom debit sebesar 20 juta. Begitupun selanjutnya. Setelah itu ada buku besar piutang. Jadi kita lihat pada jurnal umum, piutang itu muncul sebanyak 2 kali, pada tanggal 17 bulan 12 dan juga pada tanggal 29 bulan 12. Yang pertama pada tanggal 17 bulan 12 dengan keterangan pendapatan jasa. Jadi dia masuk di debit sebesar 2 juta. Maka saldonya sebesar 2 juta. Setelah itu pada tanggal 29 bulan 12. 29 bulan 12 dengan keterangan yang masih sama, yaitu pendapatan jasa. Dia masuk di dalam kredit sebesar 2 juta. Maka jika dikurangi, hasilnya habis. Setelah itu ada peralatan. Peralatan hanya muncul 1 kali, yaitu pada tanggal 5 bulan 2. Peralatan hanya muncul pada tanggal 2 bulan 12. Tulis. Yaitu dia masuk dalam debit. Dengan keterangan pembelian peralatan sebesar 5 juta rupiah. Itu juga dengan pada saldonya sebesar 5 juta rupiah pada debit. Setelah itu ada perlengkapan. Perlengkapan juga hanya muncul 1 kali, yaitu pada tanggal 5 bulan 12. Dengan keterangan pembelian perlengkapan.
dengan nilai sebesar 2.500.000 masuk di dalam debit, begitu juga dengan saldonya. Setelah itu ada utang. Jadi utang ini muncul sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 5 bulan 12 dan juga pada tanggal 25 bulan 12. Pada tanggal 5 bulan 12 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Jadi dia masuk ke dalam kredit sebesar 2.500.000. Nah, pada tanggal 25 utang dengan keterangan bayar utang itu sebesar 1 juta tapi masuk di dalam debit. Maka 2.500.000 dikurangi 1 juta menghasilkan 1.500.000 dan tetap berada pada posisi kredit karena kreditnya lebih besar. 1.500.000. Setelah itu ada modal. Jadi akun modal ini hanya muncul 1 kali, yaitu pada tanggal 1 bulan 12 dengan keterangan penyetoran modal sebesar 25 juta di debit. Itu juga dengan saldonya 25 juta di debit. Setelah itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa muncul pada jurnal umum sebanyak 2 kali, pada tanggal 8 dan juga pada tanggal 17. Pada tanggal 8 dan 12 dengan keterangan pendapatan jasa, yaitu berada di kredit sebesar 2 juta. Itu juga dengan saldonya. Pada tanggal 17 bulan 12, pendapatan jasa berada di posisi kredit juga sebesar 3 juta rupiah. Dengan keterangan pendapatan jasa juga berada di kredit sebesar 3 juta. Dan jika kredit bertemu kredit maka ditambah sehingga jadinya 5 juta. Setelah itu ada Prive. Akun Prive hanya muncul 1 kali, yaitu pada tanggal 30 bulan 12. Keterangan Prive, dia masuk ke dalam debit sebesar 500.000. Maka di saldonya juga sebesar 500.000. Lalu ada buku besar biaya air dan listrik dengan keterangan bayar air dan listrik. Nah, biaya air dan listrik ini masuk ke dalam debit sebesar 900.000. Itu juga dengan saldonya besar 900.000. Setelah itu biaya gaji pada tanggal 27 bulan 12. Dia hanya muncul 1 kali. Itu 27 bulan 12. Bayar gaji dengan keterangan bayar gaji. Dia akan masuk di dalam debit juga sebesar 800.000 ya. Saldonya yaitu 800.000. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.